warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru pembela angkatan 10 kelas 261 Kabupaten Pemalang. Dengan saya sendiri Mega Kurnia Permatasari dari instansi SMP 3 Comal. Saya Indra Genianto dari instansi SMP Negeri 5 Comal. Saya Utari Nur dari instansi SD Negeri 02 Banjaranyar. Akan menyampaikan tugas modul 2.3 demonstrasi pembentukan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Utari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega. Gimana kabarnya, Bu Utari? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Mega sendiri? Alhamdulillah, Bu Utari baik juga ini. Nah, Bu Utari, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Utari. Nah, sebelumnya saya akan mendiskusikan teknik penilaian kita hari ini. Baik, Bu Utari, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee nantinya akan saya amati dan nilai mengacu pada rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum? Terus kemudian bagaimana Bu Utari memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu Utari, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Utari adalah bagaimana atau kompetensi apakah yang akan dikembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu Utari. Kemudian pertanyaan kedua ini, kompetensi mana yang akan Bu Utari kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ya, Bu Utari, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Utari dalam proses coaching kali ini? Yang saya ingin dari coaching saya adalah bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, demikian dulu ya Bu Utari untuk percakapan observasi kita kali ini. Silakan Bu Utari melakukan coaching terhadap coachee. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Utari, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Pak Indra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada apa ini Pak Indra? Sepertinya ada yang ingin diobrolkan ya? Ya Ibu, mohon maaf Bu Utari, apakah hari ini ada kesibukan atau tidak? Kebetulan hari ini saya kosong, jadi saya tidak sibuk Pak. Iya Ibu, alhamdulillah saya pengen ngobrol sebentar dengan Ibu, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Saya sedang bingung Ibu dengan masalah yang saya hadapi ini. Mungkin dengan ngobrol dengan Ibu nanti masalah saya bisa teratasi dan saya bisa mendapatkan solusinya. Oke, kalau boleh tahu apa tujuan obrolan kita pada pagi hari ini ya Pak? Oke, dari obrolan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan saya mendapatkan ide dan solusi, saran, kemudian masukan mengenai permasalahan yang saya alami itu, yaitu terkait dengan murid saya di sekolah. Oke, jadi Pak Indra ingin mendapatkan solusi atas permasalahan murid Pak Indra di sekolah. Kira-kira kalau boleh tahu permasalahannya apa ya Pak? Iya Ibu, saya akan sedikit menceritakan tentang masalah salah satu murid di sekolah saya. Kebetulan saya wali kelasnya sendiri Ibu, jadi dia seorang perempuan. Dulu waktu di kelas 7 dan 8 memang wali kelasnya bukan saya, dan dia juga tergolong masih aktif belajar. Tapi ketika di kelas 9 wali kelasnya saya mendapatkan masalahnya itu anaknya jadi
kurang aktif ketika berangkat sekolah. Saya juga kurang tahu itu kenapa seperti itu. Oke, jadi permasalahannya adalah ketika ada salah satu murid dari Kak Indra yang ketika kelas 7 dan kelas 8 masih aktif, terus ketika kelas 9 tiba-tiba dia menjadi sering absen, begitu ya Pak? Iya Ibu, mohon mungkin Bu Tari nanti saya bisa mendapatkan solusinya Ibu dari permasalahan yang saya hadapi ini. Jadi hal yang diinginkan dari Pak Indra itu terhadap anak itu bagaimana? Yang saya inginkan Ibu anak ini nanti karena ini sudah mau mendekati ujian, mudah-mudahan dia bisa bisa aktif lagi karena saya lihat ketika pembelajaran pun dia memiliki kemampuan yang lebih Ibu menurut saya karena ketika pembelajaran dia tergolong lumayan aktif juga ya mungkin karena ada masalah atau apa jadi saya ingin tahu kenapa sih anak ini. Oke, untuk menghadapi anak ini anak-anak apa saja yang sudah ditempuh Pak Indra untuk mengatasi? Ya, langkah yang saya lakukan yang pertama memang saya sudah mencoba BK-nya kemudian dia saling bercerita dengan anaknya kira-kira apa sih Mbak masalahnya kok kamu jadi sering tidak pernah sekolah, kalau sudah sekolah pun istirahat pertama aja setelah itu sudah pulang gitu karena anaknya itu tipikal anak yang ketika ada temannya yang mencemooh atau mengatakan dia langsung sedih nangis kemudian meninggalkan kelas dan pulang seperti itu. Oke, kalau menurut Kak Indra ini dari rate 1 sampai 10 posisi Pak Indra itu sekarang berada di posisi nomor berapa? Posisinya sekarang masih di posisi nomor 4. Oke, untuk targetnya Pak Indra itu pengennya ada di posisi keberapa Pak? Saya menargetkan di posisi 8 atau 9 gitu karena ini kalau tidak lulus kan juga nanti bisa ada masalah dari pengawas dan sebagainya. Oke, untuk memperoleh poin ke-9 itu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Indra? Ya mungkin saya akan mencoba nanti dengan data terumumnya itu akan dia sering kita berangkat kemudian saya mencoba temannya kira-kira apa sih masalahnya kemudian mudah-mudahan dia mau bercerita ya karena saya sedikit mendapatkan informasi dari teman-temannya itu kalau dia itu pernah ada kata-kata maaf diberi teman-temannya jadi akhirnya dia menghindar kemudian itu dan mungkin kalau semisal dia ada keinginan pindah ke kelas lain mungkin cara terbaiknya seperti itu mungkin rencana tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat ini berapa hari atau berapa minggu? Kemungkinan 2 sampai 3 minggu sampai agak sedikit seperti itu. Jadi kurang lebih akan dilaksanakan 2 atau 3 hari ini, begitu ya Pak? Oke, apa komitmen Pak Indra dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Komitmen saya anak ini nanti bisa bersekolah lagi, bisa mengikuti ujian, kemudian bisa lulus itu karena target saya di kelas saya sendiri mudah-mudahan bisa lulus 100%. Gitu. Oke, amin ya Pak. Oke, untuk rekan atau partner yang bisa diajak untuk melaksanakan rencana aksi ini siapa? Ada Pak? Ada gitu, karena mungkin saya juga sering dan dekat juga dengan beliau guru BK gitu. Sekolah saya dan saya juga pernah diajak home visit ke rumah anak ini dengan dia jadi mungkin saya akan bekerjasama dengan mereka untuk menyelesaikan masalah anak ini. Dari perencanaan ini Pak Indra kira-kira apa yang sudah alhamdulillah itu dari pencerahan kita ini saya bisa mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan anak ini bisa berhati kemudian bisa
tapi karena jangan sampai kita jangan kajian, apalagi di jenjang akhir itu di jenjang kelas 9, dan dia mungkin kalau ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu pasti saya Baik Pak Indra, semoga apa yang sudah kita dapatkan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan usaha Pak Indra akan membuahkan hasil, dan jangan lupa Pak Indra untuk mencatat setiap perkembangan dari anak tersebut, dan nantinya kita bisa jadikan bahan untuk refleksi dan sebagai contoh untuk rekan-rekan yang lain. Siap Ibu, terima kasih atas Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk memecahkan masalah yang saya hadapi dan menjelaskan solusi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Indra, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Utami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Utami tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Indra sebagai coaching. Nah, sebelum penutupan ya Bu Utami, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bu Utami lakukan terkait ketercapaian indikator yang diinginkan? Di sini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengenali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik, Bu Utami, di sini saya sebagai observer dari Bu Utami tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga Bu Utami tadi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Indra, sehingga Pak Indra bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga proses coaching tadi yang sudah Ibu Utami lakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Utami sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang nantinya ingin dikembangkan oleh Bu Utami berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu cara lebih memahami proses kita, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh, jadi itu ya Bu Utami, semoga ini nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian ya observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup Bu Utami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam